Kata orang-orang ya, kalau ada orang yang ditampakin sama arwah dia bakalan terus-terus datang dan nampakin dirinya ke kamu. Halo everybody, balik lagi di Cita Mading. Terima kasih udah klik video ini guys. Jadi di video kali ini kayak biasa guys, kisah-kisah horor. Jadi siapkan mata kalian dan tetap tenang, enjoy dan jangan panik karena mereka benar-benar ada. Stay terus di sini guys biar nggak ketinggalan kisah-kisah horornya guys. Jangan lupa subscribe. Video kali ini menceritakan tentang pengalaman horor dari salah satu penumpang bus malam guys. Cerita ini aku dapat dari Kak Nia. Halo Kak Nia. Terima kasih banget udah bagi cerita horornya dan bolehin aku untuk bawakan ceritanya di channel aku. Jadi guys, Kak Nia ini adalah salah satu karyawati di salah satu perusahaan Jakarta guys. Jadi guys, Kak Nia ini bercerita saat dia ini pulang kerja dan pulang kerjanya itu jam malam gitu guys. Jadi di Jakarta itu kan kalau kemana-mana atau ke tempat-tempat kerja pasti naik angkutan umum, salah satunya bus kota. Jadi Kak Nia ini hanya aja guys ngelihat salah satu penumpang yang ada di belakang. Jadi sebelum kita lanjut ceritanya lebih jauh tentang Kak Nia ini guys. Dan daripada kalian penasaran lagi, sebelum itu siapkan mental kalian guys biar kalian itu nggak panik dan nggak mimpi buruk. Jika sudah kuat mental kalian untuk mendengar cerita tentang Kak Nia ini, jangan lupa juga untuk di subscribe dulu guys. Jika sudah semuanya dan yakin kalian sudah siap mental, fisik, dan kuping kalian untuk mendengar kisah tentang Kak Nia ini, langsung saja kita mulai. Oke guys, jadi ini 3 hari sebelum kejadian itu. Jadi Kak Nia ini kerjanya dari pagi sampai sore, biasanya kayak gitu guys. Dan kebetulan banget Kak Nia ini dipindahkan di pusat. Jaraknya dari rumah dia ke kantornya itu guys, ya lumayan jauh. Dan juga Kak Nia ini kerjanya mulainya sore dari jam 3 sore sampai jam 10 malam. Ya ada sip-sipan gitu guys, kadang sip pagi, kadang sip sore. Tapi kenapa di jam Kak Nia ini selalu dapat sip sore? Mana jarak dari rumah ke kantor itu lumayan jauh, jadi dia ini pulangnya kalau sampai rumah itu ya jam-jam 12-an lah nyampe rumah. Jadi adalah seminggu guys kayaknya ini di kantor pusat itu. Kalau jam pulang kerja tepat waktu lah guys, jam 10 tuh sudah pada bubar. Jadi 3 hari sebelum kejadian itu guys, kayaknya ini di kantornya ada lembur. Dan kenapa yang dapat jatah lembur itu bagian shift sore terus guys. Ya hari demi hari dilewatinya lah kayak biasa guys. Jadi waktu itu habis pulang lembur sekitar jam 12 malam guys. Kayaknya ini lagi nunggu mobil bus atau bus yang biasa ditumpanginya di halte. Ya rame, banyak teman-temannya juga yang lagi nunggu bus. Lambat laun teman-teman kantornya ini pun sudah pada naik bus semua guys. Tinggal Kak Nia sama satu orang lagi guys. Orang ini juga lagi nunggu bus guys bareng Kak Nia. Jadi Kak Nia ini cobalah negur orang itu guys. Jadi orang itu cewek, ditegur sama Kak Nia itu. Tapi malah nggak ada balasannya guys, malah diam gitu. Kayaknya dingin banget sih cewek ini. Mungkin Kak Nia ini mikir kayak gini, apa karena kecapean lembur kali ya, jadi cewek ini ya mukanya bad gitu. Dan bus yang biasa ditumpangi sama Kak Nia ini datang. Kak Nia pun naik ke dalam bus, terus disapa sama supir bus. Sendiri aja nih, baru balik kantor ya mbak, kata supir bus itu guys. Terus Kak Nia bilang kayak ini, enggak berdua tadi sama teman kantor. Ngaco kamu, kata supir bus tadi guys, kamu aja di halte sendirian. Beneran, kata Kak Nia sambil nunjuk cewek yang di halte tadi. Kayaknya dia naik lewat pintu belakang apa, kata Kak Nia itu. Si mbak malah ngawur, mungkin kecapean karena lembur kali ya. Dari tadi aja aku dan mbak sendiri aja di halte. Kak Nia pun bingung, masa sendiri sih, tadi aja aku berdua. Mungkin dia ngejar pintu belakang nggak pak, kata Kak Nia ke supir itu. Ngakaklah supirnya tadi sama kandangnya tadi ngedengar cerita Kak Nia tadi guys. Adalah sekitar 1 jaman lah guys, akhirnya Kak Nia pun nyampe di rumahnya. Kak Nia pun turun dan menuju ke rumahnya untuk beristirahat. Keesokan harinya guys, pas lagi di kantor nih, dan kebetulan lagi jam istirahat. Kak Nia ini mendengar sedikit lah teman-temannya ini lagi ngerumpi masalah lembur tadi malam guys. Jadi temannya bilang kayak gini, gila kali tadi malam lembur sampai jam 12 malam. Bukannya aku nggak terima, cuman aku takut aja mitos yang di HP itu, kata temannya gitu. Oh iya, kan ada mitos pembunuhan karyawati kantor ini kan, kata temennya gitu guys. Menurut kabar, arwahnya masih suka gentayangan tuh. Kadang suka muncul di halte kalau sekitaran jam 12-an. Teman yang satu lagi bilang kayak gitu. Mendengar obrolan teman-temannya itu, Kak Nia ini bengong. Apa jangan-jangan yang tadi malam itu arwah cewek itu ya? Kak Nia pun coba nguping lagi obrolan dari teman-temannya itu guys. Katanya sih cewek itu atau
karyawati yang dibunuh itu pakaiannya putih-putih gitu, sama rok hitam kayak karyawan baru gitu guys. Kak Nia ini nambah ketakutan guys karena cewek yang ditegurnya itu sama persis dengan apa yang diceritain temannya tadi. Jadi Kak Nia ini coba beranikan diri untuk gabung, ikut ngerumpi gitu guys. Terus Kak Nia tuh bilang kayak gini, bener ya cerita kamu tadi. Soalnya tadi malam pas di halte, pas kalian sudah pada pulang, ada satu cewek pakaiannya itu putih sama hitam, wajahnya itu dingin banget. Jadi pas aku tegur, dia diam aja, kata Kak Nia gitu. Terus pas bus datang, aku sapa lah supir bus tadi. Masa kata supirnya aku ngaco? Maksudnya ngaco gimana, kata temennya guys. Iya, jadi pas supir bus nanya, kata Kak Nia, sendirian aja mbak tumben. Aku bilang lah aku tadi berdua sama satu cewek. Malah pada ketawa supir sama keneknya. Dibilangnya katanya kuning ngawur karena kecapean. Jadi pas aku sudah di dalam bus, aku lihat ke atas HP. Gak ada lagi cewek itu. Aku mikir kayak gini, mungkin dia naik lewat pintu belakang kali ya. Jadi pas aku noleh ke belakang, dia itu memang benar ada di kursi belakang. Pas aku bilang ke supir bus, si cewek tadi ada di belakang, malah ketawa lagi supir sama keneknya itu. Dibilangnya aku nih kecapean karena lembur, gitu kata supir tadi. Jadi teman-temannya pun bilang kayak gini ke Kak Nia. Berarti kamu tadi malam ditampakin sama sosok karyawati yang dibunuh itu. Kata orang-orang ya, kalau ada orang yang ditampakin sama arwah dia bakalan terus-terus datang dan nampakin dirinya ke kamu, kata temannya gitu. Apalagi jam-jam 12 malam, pasti ada tuh dia di sana. Kak Nia pun panik mendengar omongan dari temannya tadi guys, nambah ketakutan aja guys. Jadi harus gimana nih, kata Kak Nia. Ya mau nggak mau lannya kamu minta sama bos jangan ada lagi lembur. Kalau ada lembur ya jangan sampai jam 12 malam lah, jam 9 sudah pulang. Oh iya, tapi tenang aja, kata teman yang satu lagi guys. Bos juga sudah tahu tentang isu itu. Untuk kedepannya nggak ada lagi tuh bakalan lembur-lembur lagi. Dan juga katanya karyawan udah pada demo ke kantor bos, ke ruangan bos. Syukurlah, kata Kak Nia sambil ngelus dadanya guys. Jadi tenang kalau kayak gitu mah. Dan juga jarak rumahku ke kantor tuh lumayan jauh. Kadang aja kalau pulang jam 10 malam, nyampe rumah jam 12. Aku ini cewek, sendirian pulang ke rumah jam 12 malam. Kan agak was-was, ya nggak, kata Kaknya ke temannya. Ya udahlah Nia, kan udah nggak ada lagi tuh lembur-lembur, jadi kamu aman deh kalau pulang. Kayak biasa lagi, jam 10 sudah bubar kita, itu kata teman-temannya guys. Terus buat kalian yang mempunyai cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman horor, bisa kalian bagikan kisah dan cerita pengalaman horor kalian di bawah ini. Cek di bawah ya. See you next video.